Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Sabrina Fitri dari kelas 23 AKPB kelompok 7 akan menjelaskan tentang akuntansi aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP. Saya di sini akan menjelaskan bersama dengan Novia Wulandari dan Oki Oktavia. Yang pertama ada pengertian aset tetap. Pengertian aset tetap dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut, maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya. Meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain, pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Yang pertama ada tanah. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. Lalu yang kedua ada peralatan dan mesin. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan, termasuk dalam jenis gedung dan bangunan seperti bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Lalu yang kelima, ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan atau buku, dan barang bercorak seni atau budaya atau olahraga. Lalu yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Oki Oktavia. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset tetap. A. Pengakuan aset tetap, yaitu perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum, negara atau daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana langsung atau disebut juga SP2D LS. Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah pengakuan dan pengukuran aset tetap. Dalam tabelnya ada tanggal, uraian, ref, debit, dan kredit, yaitu belanja modal di debit pada piutang dari BUD di kredit. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset tetap, yaitu belanja modal di debit pada kas di kas daerah di kredit.
Selanjutnya ada jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu tanah di debit, peralatan dan mesin di debit, gedung dan bangunan di debit, jalan, irigasi, dan jaringan di debit, aset tetap lainnya di debit, konstruksi dan pengerjaan di debit, pada diinvestasikan dalam aset tetap di kredit. Untuk mencatat realisasi belanja modal. Selanjutnya ada pengukuran aset tetap. Komponen biaya yang dapat dimasukkan pada biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari A. Harga beli. Yang kedua ada biaya impor. Yang ketiga ada biaya persiapan tempat. Yang keempat ada biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat. Yang kelima ada biaya pemasangan. Yang keenam ada biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Ketujuh ada biaya konstruksi seperti biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah yang pertama ada biaya administrasi dan biaya umum lainnya kayak sepanjang biaya tersebut tidak dapat dikontribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Yang kedua, ada biaya permulaan dan praproduksi serupa, kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Selanjutnya ada perolehan secara gabungan, yaitu perolehan beberapa aset tetap tapi harganya tercantum dalam faktur, yaitu harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaiannya, masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah menghitung beberapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap dengan membandingkan sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut di pasaran. Terus ada pertukaran aset tetap. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk dapat aset tetap baru tersebut. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. Selanjutnya ada aset donasi, yaitu sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi atau hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Selanjutnya ada aset bersejarah, yaitu aset yang tetap yang memiliki atau dikuasai oleh pemerintah karena umur dan kondisi aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang dan bangunan bersejarah. Barang atau peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu, dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca, tetapi cukup diungkapkan di dalam CALK. Pengungkapan ini juga harus mencantumkan kuantitas fisik tanpa nilai perolehannya. Dan kalau misalnya aset bersejarah masih dimanfaatkan untuk operasional pemerintah, maka perlakuannya sama kayak aset tetap lainnya. Perkenalkan, saya Novia Wulandari. Saya akan melanjutkan
pembahasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Kita langsung saja ke pembahasan berikutnya itu adalah perlakuan aset tetap setelah perolehan. Yang pertama itu ada pengeluaran setelah perolehan. Nah, aset tetap itu diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Jadi, eh, aset tetap itu kan barang-barangnya dibeli pemerintah ya, yang dipakai itu buat kegiatan operasional. Nah, contohnya kayak gedung, kayak kendaraan, alat kantor, dan sebagainya. Nah, setelah aset itu diperoleh itu bakal ada pengeluaran lagi gitu buat ngerawat atau ningkatin aset tersebut. Nah, eh, apa ya, pengeluaran belanja buat aset tetap itu tuh setelah perolehan tuh bisa dibedain jadi dua jenis, yaitu ada belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. Nah, kalau belanja pemeliharaan itu dimaksudnya tuh buat mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai sama kondisi awalnya gitu. Jadi tujuannya tuh kayak buat ngejaga kondisi aset biar tetap bagus dan bisa dipakai kayak semula lagi, misalnya kayak servis mobil dinas terus ngecat ulang atau ganti komponen yang rusak gitu, pokoknya biar tetap sesuai gitu sama kondisi awalnya. Nah, untuk jenis yang kedua itu ada belanja peningkatan. Nah, belanja peningkatan itu kayak belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang gitu. Jadi bedanya tuh pengeluaran belanja peningkatan tuh tujuan buat ningkatin manfaat ekonomis di masa depan. Misalnya, itu kayak menambah kapasitas, memperluas gedung, atau nge-upgrade alat biar bisa kerja lebih maksimal gitu. Jadi, intinya pengeluaran ini tuh, pengeluaran jenis ini tuh biar bisa bikin nilai asetnya naik gitu. Jadi, kalau pengeluaran itu cuma buat ngerawat doang, dia nggak akan nambah nilai ekonomisnya. Tapi, kalau udah termasuk peningkatan yang bikin asetnya lebih produktif atau lebih bermanfaat, nah, itu bisa dikategorikan sebagai belanja modal atau peningkatan aset tetap. Terus selanjutnya kita masuk ke pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Yang pertama itu ada penyusutan. Nah, penyusutan itu adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dari suatu aset. Nah, jadi penyusutan tuh intinya kayak penyesuaian nilai aset tetap karena asetnya tuh udah berkurang gitu manfaatnya atau kapasitasnya dengan seiring berjalannya waktu. Misalnya kayak kendaraan dinas yang udah dipakai bertahun-tahun gitu kan pasti nilainya udah gak sama kayak waktu pertama beli kan. Nah, itu disebut penyusutan. Nah, penyusutan penyusutan ini tuh dilakukan secara sistematis, secara masa manfaat asetnya. Dan biasanya tuh ada beberapa metode yang bisa dipakai gitu. Contohnya ada metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun ganda. Terus yang ketiga itu ada metode unit produksi. Nah, kalau pakai, nah terus yang kedua itu ada penilaian kembali atau revaluation. Ini tuh dilakukan kalau pemerintah tuh mau menyesuaikan lagi nilai aset tetap di laporan keuangannya gitu supaya si nilainya tuh sesuai sama kondisi pasar saat ini. Jadi, kalau ternyata nilai pasar asetnya naik atau turun, maka nilainya di neraca juga ikut disesuaikan gitu. Intinya, revaluasi ini tuh tujuannya biar nilai aset yang tercatat tuh gak terlalu jauh beda sama nilai wajarnya di lapangan. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada penghentian dan pelepasan gitu. Jadi kalau misalnya aset tetap tuh udah rusak berat, terus gak bisa lagi digunain, nah maka si aset tetap ini tuh bakal dihapus dari pembukuan gitu, kayak dihentikan penggunaannya gitu. Nah, proses penghapusan ini tuh kadang nggak langsung selesai, soalnya biasanya butuh waktu itu lumayan lama gitu, nunggu surat keputusan penghapusan keluar dulu gitu. Selama nunggu keputusan itu tuh aset yang udah rusak atau udah gak bisa diperbaiki lagi, itu biasanya dipindahin dulu dari kelompok aset tetap ke aset tetap lain-lain, ke aset lain-lain gitu. Nanti setelah benar-benar dihapus, informasinya bakal diungkapkan dalam CALK atau catatan akhir laporan keuangan. Terus yang selanjutnya itu
ada penyajian dan pengungkapan aset tetap. Jadi aset tetap itu ditampilin di bagian aset pada lembar neraca. Nah, di situ tuh biasanya dijelasin secara rinci jenis-jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah. Contohnya, kita bisa lihat di tabel yang ada di slide ini. Ini tuh ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Terus ada juga aset tetap lainnya, kayak konstruksi dalam pengerjaan, terus ada akumulasi penyusutan juga ya. Terus, nah selain itu tuh, kenapa sih akumulasinya ditulis dalam tanda kurung itu karena nilainya mengurangi total aset tetap. Nah, jadi hasil akhirnya itu semuanya dijumlahin terus dikurangin sama penyusutan. Nah, nanti bakal kelihatan total nilai aset tetapnya yang ditampilin di neraca. Jadi intinya bagian ini tuh nunjukin gimana cara pemerintah nyujiin data aset tetap biar transparan, rapi, dan bisa kelihatan jelas perubahan nilainya dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ini ada penyajian dan pengungkapan aset tetap. Jadi dalam CALK atau catatan akhir laporan keuangan yang diungkapkan buat masing-masing jenis aset itu ada 3. Yang pertama itu atas dasar penilaian yang digunakan untuk menemukan nilai tersebut. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Jadi, saat pengungkapan aset tetap tuh harus ada 3 poin ini yang diungkapkan dalam CALK. Selain itu juga, nah selain yang 3 ini tuh ada lagi yang harus diungkapkan gitu. Ada 4. Yang pertama ada eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Yang terakhir ada jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap gitu. Jadi ini semua tuh yang harus diungkapkan dalam CALK. Kemudian untuk kesimpulan dari PSAP 07 akuntansi aset tetap itu, kesimpulannya adalah jadi PSAP 07 itu isinya mengatur agar aset tetap pemerintah itu diakui, dinilai, disusutkan, disajikan, dan diungkapkan secara transparan dan akuntabel. Jadi aset tetap itu meliputi tanah, peralatan, dan mesin, gedung, bangunan, jalan irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya gitu. Serta konstruksi dalam pengerjaan itu dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Nah, standar ini memastikan laporan keuangan tuh mencerminkan kalau sebenarnya aset pemerintah aset pemerintah itu mendukung pengelolaan keuangan negara yang andal. Kayak gitu. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.